Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raffi Aditya di podcast Temu Tamu. Alhamdulillah hari ini kami dari podcast Temu Tamu kedatangan tamu terhormat nih, yaitunya yang sebentar lagi bakal dilantik menjadi Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar, yang sebelumnya termasuk unsur pimpinan Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Tanah Datar. Yang hadir bersama kami yang terhormat Abang Anton Hendra. Assalamualaikum. Selamat datang, Bang. Terima kasih. Tapi alhamdulillah kita bisa hadir dalam kegiatan apa ini? Temu tamu. Temu tamu. Ya. Mungkin dalam rangka kita memperkenalkan bagaimana itu DPRD Kabupaten Tanah Datar, termasuk nanti juga beberapa persoalan yang berkaitan dengan kondisi Kabupaten Tanah Datar saat ini. Jadi selaku pribadi mengucap terima kasih atas undangan dari Raffi selaku host hari ini, dan tentunya kita berharap dalam diskusi kita hari ini bisa melahirkan pemikiran-pemikiran untuk Kabupaten Tanah Datar yang lebih maju ke depan. Iya. Nah, Bang, legislatif itu sendiri kan sekarang insya Allah sebentar lagi Abang yang bakal jadi nakoda ini, Insya Allah. selaku ketua. Nah, persoalan mengurus pemerintah daerah ini, Bang, kan ada nih peran eksekutif dan peran legislatif. Nah, ini pembagian tugasnya ini di legislatif, komunikasi dengan eksekutif seperti apa nih, Bang? Yang pertama, sesuai dengan regulasi undang-undang tentang pemerintahan daerah. Itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, itu yang terakhir. Sebelumnya kita mengenal ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2024. Yang terakhir sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di mana di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pemerintahan daerah ini terdiri dari Bupati dan DPRD sebagai unsur penyelenggara. Jadi sesuai dengan undang-undang tersebut, DPRD ini merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan Bupati dalam urusan legislatif. Jadi sesuai dengan kondisi tersebut, maka kita harus memahami bahwa hubungan antara Bupati dengan DPRD ini adalah hubungan sama tinggi dan sama rendahnya. Jadi di sini sederajat, tidak ada atasan dan tidak ada bawahannya. Tapi hubungan koordinasi lah, Pak. Koordinasi, menjalankan tugas di tupoksi masing-masing. Satu eksekutif, satu legislatif. Jadi disitulah posisi DPRD sesuai dengan undang-undang, dan kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Itu mengatur secara keseluruhan bagaimana tugas dan fungsi DPRD tersebut. Sesuai dengan aturannya ada 3 fungsi. Yang pertama itu fungsi legislatif. Dalam legislatif ini adalah, kalau dulu namanya badan legislatif, kalau sekarang program pembentukan pemerintah daerah atau membuat peraturan daerah. Yang kedua fungsi anggaran, bersama dengan pemerintah daerah menyusun APBD Kabupaten Tanah Datar setiap tahunnya. Yang ketiga fungsi pengawasan, itu mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dieksekusi oleh Bupati. Makanya eksekusi tersebut dilaksanakan oleh Bupati dengan namanya eksekutif. Itu fungsi legislasi, membuat peraturannya, fungsi dilaksanakan oleh legislatif, fungsi eksekusi atau melaksanakan itu dilaksanakan oleh eksekutif. Nah, Bang, kemarin kan kita juga ada nih undang tamu. Nah, persoalan komunikasi nih, Bang, antara eksekutif dan legislatif di waktu 3,5 tahun yang lalu ya. Kan Abang nih unsur pimpinan di DPRD. Nah, komunikasi DPRD sendiri dengan Bupati atau Wakil Bupati sendiri selama 3,5 tahun pemerintahan yang berjalan, Bang. Ini komunikasinya ada semacam hambatan kah atau lancar-lancar jaya kah atau seperti apa nih, Bang? Jadi kalau kita bisa jujur, untuk 3,5 tahun ini mungkin komunikasi DPRD dengan eksekutif itu sangat lancar. Sangat lancar. Sehingga seluruh program-program pemerintah daerah itu yang merupakan tugas berdua itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan.
yang hasilnya sama-sama kita saksikan Ya. bahwa Kabupaten Tanah Datar kembali berturut-turut mendapatkan WTP. Kemudian secara penganggaran, Kabupaten Tanah Datar merupakan DPRD, merupakan pemerintahan daerah yang mempunyai banyak prestasi. PPID itu, PPID yang lainnya tanpa DPRD itu nggak bisa. Jadi dengan komunikasi tersebut, Abang sendiri pada waktu itu sebagai wakil ketua DPRD, tapi memang sering juga tampil, termasuk dalam penilaian tingkat nasional. Kita nggak tutup mata. Yang kita akui komunikasi pemerintah daerah itu sangat bagus. Dan kami DPRD mendukung sepenuhnya, termasuk ketika kita menghadapi COVID-19. Ketika COVID-19 tersebut, satu-satunya DPRD di Kabupaten Tanah Datar yang menghilangkan pokok-pokok pikiran dan memotong sepertiga perjalanan dinasnya hanya DPRD Kabupaten Tanah Datar, tidak ada DPRD lainnya. Nah ini Bang, persoalan isu yang sangat mengapung ini, persoalan jalan, ya kan? Kalau persoalan jalan yang digembar-gemborkan ini kan mendapatkan efek negatif nih bagi kedua kandidat kita. Karena Pak Eka Putra sebagai bupati dan Pak Ricci itu sebagai wakil bupati. Betul. Ya kan? Kalau permasalahan ini kan permasalahan berdua nih. Kalau prestasi-prestasi yang Abang bilang tadi kan prestasi mereka berdua nih. Selaku kepala daerah nih sekarang. Nah, Raffi pengen tahu apakah betul pemerintah daerah di waktu Pak Eka dan Pak Ricci menjadi bupati wakil bupati diam saja persoalan jalan ini, Bang. Jadi ini kan sebenarnya karena ini sudah dalam situasi pilkada. Kita juga memahami selama ini kalau Kabupaten Tanah Datar dengan kondisi yang ada, mungkin kita memang masalah jalan merupakan masalah utama yang menjadi isu oleh masyarakat kita hari ini. Kemudian ketika kita menyampaikan apakah ini kesalahan satu orang atau kesalahan bersama, kan harus tujuan seperti itu. Tentu kami dari DPRD melihat yang pertama, bahwasanya tugas dan fungsi dari pemerintah daerah itu memberikan kenyamanan, memberikan kebahagiaan, dan memberikan fasilitas yang cukup bagi masyarakatnya. Apakah selama ini pemerintah daerah sudah memberikan? Nah, tentu kita akan tanyakan kepada masyarakat itu sendiri. Yang jelas ketika kita mengkaitkan masalah jalan, nanti orang masalah jalan, kita nggak tahu kenapa masalah jalan ini menjadi masalah isu utama. Tapi yang jelas kita juga harus melihat secara dua sisi. Kita tidak boleh melihat satu sisi. Ketika istilahnya kalau bahasa Padang, ketika tetangguh diudang, yang dapat itu kalau udangnya Pak Eka Putra. Tapi ketika tetangguh di Batu nanti Pak Ricci. Bisa sebaliknya. Ketika persoalan prestasi, yang dapat nama itu yang tampil itu Pak Eka. Contohnya stunting, justru yang tampil Pak Eka, walaupun ketua stuntingnya Pak Ricci. Betul. Ketika ada prestasi Pak Eka. Wajar juga ketika ada kesalahan mulai Pak Eka juga. Kecuali ketika mereka berprestasi, mereka tampil berdua. Ketika ada kesalahan, mereka pun harus tampil berdua, harus bertanggung jawab. Tapi yang jelas, bupati dan wakil bupati itu sesuai dengan undang-undang tadi itu mempunyai tugas, dan mempunyai kewenangan yang berbeda. Posisi bupati merupakan sebagai penanggung jawab terhadap seluruh persoalan yang ada. Ketika bupati tidak ada, baru wakil bupati yang akan mewakili dan yang akan mendampingi bupati. Jadi kalau Bang, kalau dalam hal ini Bang tahu dengan Pak Eka sangat dekat. Dengan Pak Ricci pun juga cukup dekat. Jadi tahu apa yang terjadi. Ini masalah komunikasi di antara mereka berdua. Jadi kalau berkaitan dengan jalan tadi, Abang tidak bisa jawab siapa yang salah, tapi yang jelas tetap salah mereka berdua. Tapi kalau salah mereka berdua, harus kita imbangi juga. Ketika berprestasi, kenapa justru yang tampil cuma satu orang, tidak berdua juga. Jadi saya rasa kalau kita apa aja, yang jelas kalau memang menjadi sebuah satu kesatuan, itu ditanggung secara bersama-sama. Susah senang harus bersama-sama. Jangan susahnya di orang, senangnya di kita. Nah, itu mungkin kalau bagi Abang. Atau senangnya sama orang, susah sama kita. Nah, tapi gini Bang, yang ini Raffi yang dapat informasi ini ya, di pemerintahan Pak Eka dan Pak Ricci ini sudah 6 kali nih memberikan surat kepada gubernur persoalan terkait jalan provinsi kita ini nih Bang. Sepengetahuan Abang, benar apa enggak?
Suratnya karena waktu itu kita kan wakil ketua DPRD. Iya. Nggak tahu apakah ada tembusan ke DPRD atau tidak karena kita nggak pernah melihat suratnya. Tapi kami dari DPRD sudah beberapa kali hadir ke Kementerian PUPR tersebut. Termasuk hari ini. Kadang-kadang kita latah ketika dijanjikan. Terakhir, saya bersama Komisi 3 DPRD bersama sejumlah pimpinan DPRD datang. Tidak ada angka 137 miliar untuk Kabupaten Tanah Datar itu di Kementerian PUPR. Tidak ada. Tidak ada proyek 98 miliar itu tidak ada. Jadi, silakan cek. Tidak ada itu. Oke. Jadi angka 137 miliar yang digembor-gemborkan itu tidak ada. Oke, siap. Saya hadir bersama Komisi 3. Tapi kita nggak akan permasalahkan itu. Yang jelas hari ini agak sensitif. Karena mungkin kalau dalam kapasitas selaku pimpinan DPRD tentu kita akan berdiri di tengah. Tidak akan memihak kepada kedua kandidat yang bertarung. Tapi kalau kita bicara realnya, saya juga siap. Kalau sekiranya diundang atau bicara secara di forum resmi, kita juga akan sampaikan. Tapi yang jelas, kita harus akui. Kalau saya secara pribadi selama ini melihat komunikasi kedua pimpinan daerah tersebut terhadap lembaga DPRD ini cukup bagus. Oke. Terakhir nih Bang, bukan terakhir sih. Ini topik kita terakhir dan ini topik yang panas ini. Karena semakin dekat pilkada ini 27 November itu semakin panas tensi para tim-tim paslon masing-masing nih Bang. Nah, menyikapi persoalan pilkada nih Bang, kan Abang juga menjabat selaku Ketua DPD Partai Golkar Tanah Datar. Nah, sekarang partai yang Abang pimpin itu berada di koalisinya Bapak Richie dan Doni Carson. Betul. Nah, kenapa masyarakat Kabupaten Tanah Datar harus memilih Richie Aprian nih Bang? Ini sudah dalam tahap kampanye ya. Kita lepaskan ketua DPRD-nya. Abang lepas ketua DPRD dulu, sekarang Abang ketua DPD Tanah Datar Golkarnya. Jadi saya sedikit kelas balik. Dari awal itu kedekatan Golkar dengan Eka Putra itu sangat dekat sekali. Betul. Sangat dekat. Orang juga kaget kenapa saya selaku ketua Golkar justru terakhir berada pada posisi timnya Richie. Di awal-awal dulu saya sudah sampaikan bahwasannya Pak Eka Putra itu bagus. Bagus, komunikasinya bagus. Tapi saya tidak suka melihat ada beberapa orang di sekelilingnya itu yang tidak suka dengan kehadiran kami Golkar. Dan Golkar lah salah satunya. Belum ada rekomendasi, belum terjadi Munas Golkar. Golkar sudah menyampaikan bahwa Golkar tidak akan bersama Pak Eka Putra. Kecuali Pak Eka Putra mengambil orang Golkar sebagai calonnya. Dan ketika kami berdiri, ketika DPP, ini kan keputusan DPP. DPP itu hanya siapa yang berkomitmen terhadap Golkar. Betul. Dari 4 kandidat, dari beberapa sejumlah bakal calon yang ada pada waktu itu, hanya satu Doni Carson dan Richie Aprian yang menyatakan siap untuk berkomitmen. Berkomitmen itu bukan Golkar salah satu partai yang tidak ada maharnya. Tidak ada mahar politiknya, tapi siap berkomitmen. Komitmen itu dibuktikan dengan surat pernyataan dan mungkin keanggotaan Partai Golkar. Sehingga akhirnya Partai Golkar menyatakan mendukung Richie Aprian dan Doni Carson. Kemudian di dalam perjalanannya kita melihat pada waktu itu survei itu sangat luar biasa. Hasil survei yang dilakukan Golkar sendiri itu sekitar 60 berbanding 55 berbanding dengan 27%. 27%, 82. Selebihnya ada beberapa nama. Ada nama Suherman, ada nama saya. Ya kan, saya berada pada posisi nomor 3 pada waktu itu. Jadi kita melihat angka 55 ini masih bisa bergerak. Masih bisa bergerak sampai pada saat terakhir kami lihat ketika sudah berpasangan, ketika sudah ada partai pengusung lainnya, hasil survei itu kita juga melihat ada peluang dan potensi kemenangan untuk Richie Aprian ini. Sehingga akhirnya kami sendiri tentu siap untuk bersama-sama memenangkan paslon ini. Oke, ini
candaan aja nih Bang. Kalau sempat bukan Doni Carson atau Pak Doni Carson menjadi wakilnya Pak Ricci, Abang mungkin kemarin mungkin menjadi wakilnya Pak Ricci. Enggak. Enggak. Karena nama Abang juga termasuk yang mengapung di Golkar untuk mendampingi Pak Ricci. Jadi kan ada isu. Golkar itu setengah hati. Ya. Golkar setengah hati mendukung Ricci Aprian. Ya. Jadi Golkar tidak setengah hati. Ada isu Anton Yondra itu hanya menyelamatkan dirinya. Kalau dia tidak mendapatkan Doni Carson sebagai wakil, dia yang akan maju sebagai wakil bupati. Iya, betul. Itu isu yang sengaja dikembangkan. Jadi kami pada prinsipnya dari awal itu sudah siap maksudnya itu. Saya sudah nyatakan bahwa saya tidak akan maju di unsur eksekutif. Dan DPP sudah mengiyakan, silakan diberi kewenangan kepada calon sendiri, saudara Ricci Aprian, untuk mencari siapa yang akan menjadi wakilnya. Jadi dengan kondisi itu kami Partai Golkar tegak lurus terhadap keputusan DPP. Saya dekat dengan adik-adik di tim. Malah kalau ada anggota Golkar yang ikut ke sebelah, kita silakan. Golkar menepi dulu karena kita tidak beriringan. Yang jelas Partai Golkar tegak lurus terhadap putusan DPP. Apalagi saya ketua DPD. Kalau sekiranya saya tidak mendukung pasangan yang sudah diajukan oleh DPP Partai Golkar melalui BB1 KWK-nya, itu sudah perintah DPP yang ditangani oleh Ketua Umum kami Bahlil Haldia bersama dengan Sekjen Pak Sarmuji. Kalau ada pembangkangan atau penolakan, berarti kita melawan keputusan DPP. Di Golkar tidak diajarkan untuk hal seperti itu. Kalaupun ada, sanksi akan diberlakukan. Karena sesuai dengan suratnya itu, bagi yang tidak tegak lurus kepada keputusan DPP ini, diberi kewenangan kepada DPD provinsi untuk memberikan sanksi. Ada yang menggelitik dari bahasa Abang tadi, persoalan sosok seorang Eka Putra. Pak Eka Putra itu bagus, komunikasi dengan Abang juga bagus. Yang jadi persoalan cuman ada berapa orang, kata Abang tadi, yang tidak suka dengan kehadiran Golkar kalau bersama dengan Pak Eka Putra. Nah, itu yang membuat mungkin Golkar tidak mau dengan Pak Eka Putra waktu itu kan. Nah, tapi nih Bang, pemerintahan 3,5 tahun ini dengan Pak Bupatinya Eka Putra dan wakilnya Ricci Aprian, persoalan progul yang mereka lahirkan ini, menurut Abang, dari kacamata Abang selaku tokoh politik di Kabupaten Latar, tokoh masyarakat, tentang progul mereka ini bagaimana nih menurut Abang? Kalau progul Eka Putra dan Ricci Aprian itu bagus. Saya tahu bajak gratis itu program Ricci. Karena Ricci yang datang ke Gorontalo. Yang kunker ke Gorontalo itu Pak Ricci. Ricci yang bawa program itu. Jadi yang itu karena mereka sudah berbenturan, saya sampaikan tadi. Yang bagusnya itu punya PK, yang jelek itu punya Pak Ricci. Diciptakan kondisi seperti itu. Saya jujur, hari ini silakan sampaikan. Saya pelaku prestasi daerah ini. Kan saya pelaku prestasi daerah ini. Saya datang penilaian beberapa kali penilaian program pemerintah daerah itu, saya datang ke Jakarta. Saya hadir selaku pimpinan DPRD. Saya tidak dapat apa-apa. Ketika penghargaan, jangankan saya hadir, penghargaan aja saya nggak pernah lihat. Betul. Padahal saya yang dinilai, saya yang mendampingi tim penilai. Jadi itu. Jadi pada saat-saat terakhir ini, saya sedikit kecewa. Seluruh program-program pemerintah ini, itu kebijakannya bersama antara DPRD dengan Bupati. Anggarannya dari pemerintah daerah. Ini acara resmi daerah, pimpinan daerah, termasuk pimpinan DPRD ini sendiri, tidak diberi kesempatan untuk bicara. Ada protokoler, ada aturan yang mengatur. Posisi duduk DPRD ini diatur. Siapa yang memberikan sambutan diatur. Ini sudah dijelas. Ini melalui APBD. DPRD cuma sekedar itu saja, setor wajah saja. Padahal mereka seharusnya, karena mereka yang menganggarkan, yang menyepakati anggaran ini, mereka yang menandatangani bersama pemerintah daerah, juga adalah penghargaan untuk sambutan-sambutan dari DPRD ini. Malahan ada satu event, satu nagari, anggota DPRD dari nagari tersebut tidak diundang.
Akhirnya saya tentu tidak ingin lembaga DPRD ini dianggap sama dengan lembaga OPD lainnya. Ya, tapi, DPRD ini penyelenggara pemerintah daerah ini. Ya mungkin kegiatan satu negara itu yang persoalan yang anggota DPRD di negara itu tidak diundang kan persoalan teknis itu bang. Tapi kalau dari esensi dari satu negara satu event kan bagus. Bagus. Kalau satu negara satu event itu bagus. Penganggarannya bersama. Iya. Tapi kita kan nggak tahu bagusnya itu kalau sekedar hari ini kita mengejar sebuah nama. Feedbacknya itu apa? Kita juga tidak. Karena kita lihat yang pertama ada semangatnya bagus, kita berkumpul, ada penampilan kegiatan, ada tarian, yang lainnya. Katanya perputaran ekonominya bagus. Tapi apakah sesudah itu kan belum ada barometer yang bisa mengukur ini berhasil secara ekonomi atau tidak. Kurangnya dari satu negara satu event cuman itu aja bagi Raffi bang. Tidak adanya berkelanjutan dan berkesinambungan ya. Iya. Jadi ada juga sebenarnya hari ini kita kan latah ketika kita dianggap tidak bilang satu event satu negara itu tidak bagus, dianggap kita ini sudah keluar dari koridornya. Ketika ada yang mengkritik, dianggap yang mengkritik itu karena tidak mendapatkan sesuatu. Jadi kalau kita lihat dari beberapa program unggulan itu bahas hampir keseluruhannya bagus. Namanya aja program, tapi mungkin dalam prakteknya ada beberapa kelemahan yang harus kita benahi. Boleh Raffi membahas terkait tentang Pak Ricci sama Bang nih. Silakan. Nah, tadi kan Abang bilang nih persoalan yang baik di Kemen DPK, yang buruk di Kemen Pak Ricci. Itu yang terjadi. kan itu Mas sampai tadi tuh. Iya. Nah, tapi kan kemarin juga kita undang tamu podcast dan tamu Raffi juga bilang gini Bang. Di waktu Pak Epi Dharma menjadi wakil bupati, ketua LPTK-nya itu adalah Pak Epi Dharma. Iya. Pak Epi. Nah, di waktu Pak Eka jadi bupati, ketua LPTK-nya itu adalah Pak Ricci Aprian. Di 2019 itu di waktu Pak Epi menjadi ketua LPTK, Tanah Datar itu juara umum MTQ di Sumatera Barat. Iya. Di 2021 itu di saat Pak Ricci menjadi ketua LPTK, turun menjadi peringkat 4. Dan terakhir itu di 2023 kita malah turun lagi menjadi peringkat 8. Apakah salah konsep atau salah penempatan orang untuk yang bekerja atau apa nih menurut Abang? LPTK ya? Jadi tahun berapa kita juara? 2019. Juara berapa kita? Juara umum kabarnya. Juara umum. Siapa bupatinya itu? Pak Irdinansa. Pak Irdinansa Tarmizi. Jadi kalau sekiranya kalau Pak Irdinansa Tarmizi waktu itu kita 2019, rasa-rasanya saya masih ketua DPRD waktu itu. Iya, masih ketua DPRD. Betul. Saya yang telepon, saya yang sampaikan juara umum, saya yang sampaikan. Iya. Karena saya dapat nomor hadiah hasilnya itu di Kota Solo itu. Iya. Saya dapat dari tim juri langsung. Kemudian dikaitkan selaku ketua LPTK. Ya kan? Tahun 2000 terakhir berapa prestasinya? 2023 itu peringkat 8 gitu. Di Solo. Solo Selatan. Sudah ada suasana pilkada ya? Sudah 2023 belum? Sudah mulai. Oh ya, sudah mulai. Sudah ada retak-retaknya Pak Eka dengan Pak Ricci. Itu hebatnya sutradara menciptakan skenario. Siapa sutradaranya? Staf-staf yang membidangi masalah ini. Terutama yang berurusan dengan masalah agama. Siapa kepala dinas yang mengurus agama? Kepala dinas? Yang mengurus masalah agama. Ya nggak usah. Tunggu, kalau Kemenak bukan? Bukan. Apa Kesra? Diambil alih dari Kesra. Oh ya. Sengaja dijadikan sebagai sebuah senjata untuk menghancurkan Ricci. Saya punya buktinya. Putra-putra Tanah Datar justru dipakai daerah lain jadi juara. Kita pakai yang ala kadarnya. Semua itu yang menentukan siapa yang ikut itu bukan Ricci. Tapi yang tadi, yang bertanggung jawab tadi, yang hari ini viral, dia yang bertanggung jawab semuanya. Dia yang menentukan tim. Kalau kita mau buka panjang, kalau mau buka siapa pesertanya saya tahu. Berarti Pak Ricci selaku ketua LPTK nggak berkuku juga? Bukan nggak berkuku. Gimana tuh? Karena sudah ini sebuah jebakan Batman yang dia sendiri nggak sadar. Nggak sadar ini akan menghancurkan dia. Karena dari awal 2023 itu sudah ada tanda-tanda jalan ini bersimpang. Ya kan? Pak Ricci ini lengah. Lengah, ternyata di dalam ini ada beberapa blunder yang dilakukan untuk menjatuhkan namanya.
Oke. Saya bertanggung jawab terhadap ucapan saya ini. Orangnya saya tahu. Yang jadi juara pun, yang dapat juara pun orang Tanah Datar yang berada di orang Tanjung Alam itu ikut DPR Kumbu, dia jadi juara. Di Tanah Datar tidak dipakai. Ya kan? Jadi saya tahu itu. Itu di Solok Selatan. Kemarin kalau saya nggak salah MTQ di Solok Selatan. Iya, terakhir Solok Selatan 2021 itu perpanjang. Ya. Jadi itu. Jadi ketika LPTQ Solok Pak Ricci, tapi sebenarnya itu udah ada skenario di dalamnya supaya Pak Ricci ini gagal. Di 2021 Bang, 2021 kan masih harmonis kan tuh. 2021 masih harmonis. Nah, tapi dari juara umum peringkat 4 loh. Iyalah, peringkat 4 itu waktu itu susah untuk mengalahkan Idinasa Tarmizi, untuk mengalahkan waktu itu untuk suasana seperti itu sulit. Iya. Seorang Idinasa Tarmizi itu lobbynya untuk masalah keagamaan ke tingkat pusat sangat kuat. Betul. Iya kan? Dan waktu itu ketua DPD ini juga hebat itu. Ya sekarang bakal jadi ketua DPRD lagi. Jadi enggak. Itu masalahnya. Waktu itu kan ini kan masalah pembinaan, masalah prestasi. Jadi kalau kita kaitkan setiap waktu itu kan ada orangnya, setiap orang itu ada waktunya. Jadi enggak juga sebuah indikator. Lalu kenapa ketika kita ada berprestasi di bidang lain, itu kan tidak tergantung selamanya terhadap ketuanya. Ya kan? Tapi mungkin sebagai komandan saya juga baca itu Ricci Aprian gagal. Saya akui dia gagal. Mungkin dia gagal dalam masalah LPTQ ini, tapi mungkin kegagalannya itu bukan disebabkan oleh ketidakmampuannya, tapi sebuah jebakan Batman. Tapi kalau Raffi pribadi nih Bang, kalau pernyataan Abang tadi bilang satu lembaga itu atau suatu badan itu tergantung sama ketuanya, kalau bagi ya, karena gini loh Bang. 2014 sampai 2019 itu Abang masih ingat gak kalau Raffi ini SMP SMA pramuka nih? Dulu manggil Abang kakak Anton gitu. Yeah. Nah di waktu Abang jadi kakak Parca Bang, pramuka Tanah Datar cukup bagus loh. Nah jadi apa rumus atau jurus ini nggak Abang bagi atau Abang store nih? Enggak. Yang pertama saya kan sebutkan kalau sekiranya disebut memang tergantung pimpinan, mungkin bisa juga iya. Kemudian tergantung dari kemampuan iya juga. Tapi kalau teamwork kita itu nggak solid, saya kalau pramuka dulu yang ngurus pramuka itu betul-betul orang pramuka. Iya, tim Abang orang-orang pramuka semuanya. Semua. Ketika 2019 tidak dipakai PRC, saya diam aja nggak usah. Dan beliau itu sebentar jadi ketua pramuka. Iya, bentar. Dari 2021 sampai 2024. Kemudian sebenarnya itu kan hampir seluruhnya kalau disebut pramuka, kalau pramuka itu udah istilah saya memahami sepenuhnya bagaimana kegiatan kepramukaan. Ya. Kalau dibilang Ricci Aprian gagal, saya juga tidak melihat ada indikator kegagalannya. Tapi mungkin masalah keaktifan. Iya, kurang daripada Abang. Karena memang sudah terjadi. Setelah tahun 2022 itu angin-anginnya itu sudah ada. Kalau saya jadi komandan, ada wakil komandan saya yang nanti akan istilahnya akan mencoba mendahului saya sedang berada di depan, saya pasti amputasi. Kalau perlu saya pecat, jadi pecat. Kalau wakil ketua saya sekiranya mau mendahului saya atau mau mengkudeta saya nanti pada periode saya selanjutnya, saya pasti berhentikan aja dulu. Sayangnya untuk jabatan wakil bupati ini nggak bisa diberhentikan. Kalau bisa diberhentikan, bagusnya Pak Ricci ini berhentikan aja untuk lebih menguruskan Pak Eka jadi bupati, itu aja. Dan itu wajar dalam politik biasa. Kita lihat dulu bagaimana dari beberapa daerah ketika wakil bupati, hampir semua daerah pasti tidak hanya di Tanah Datar, di 50 kota, di mana yang lain-lainnya pun pasti akan seperti itu. Jadi kita tidak akan saling salah menyalahkan, karena bagi saya pilkada ini hanya sampai tanggal 27 November. Habis 27 November nanti kita akan bertemu. Bukan tidak mungkin, dalam politik ini tidak ada pertemanan yang abadi dan tidak ada permusuhan yang hakiki. Semua tergantung dengan kepentingan. Hari ini saya berteman dengan Ricci,
besok mungkin saya akan berhadapan dengan Ricci. Hari ini kemarin saya dekat dengan PK, hari ini saya berseberangan dengan PK. Mungkin nanti saya juga akan kembali dekat dengan PK. Yang jelas tujuan kita sama, bagaimana memajukan tanah datar itu ke depan. Ya, karena Lutfi satu dengan PK ini itu Bang. Walaupun berseberangan sekarang, komunikasi beliau tetap bagus itu. Bagus. Yang beliaunya tetap bagus. Nah, tapi satu lagi yang Visa dari Abang itu, yang Vi tahu dulu, yang menjadi Kakuarcap itu adalah Wakil Bupati. Ya. Dan mungkin satu-satunya yang bukan dari Wakil Bupati, Abang sendiri yang baru ke Kakuarcap. Itu kan sudah ada beberapa tahun sebelum sudah ada di 50 kota, di Padang Panjang pun waktu itu ketua DPRD juga Kakuarcap. Di Kabupaten Solo Selatan ketua DPRD juga Kakuarcap. Itu kan diserahkan karena tidak ada lagi ex officio. Kalau dulu kan ex officio jabatan itu langsung menjadi Kakuarcap. Kakuarcap sama dengan LPTQ. LPTQ ini ex officio. Ex officio secara jabatan dia langsung menjadi ketua LPTQ. Sekda itu adalah istilah untuk BPBD itu penanggung jawab Sekda. Kalaksah kepala pelaksananya baru ditunjuk. Jadi itu ex officio. Jadi kalau terakhir nih Bang, Raffi minta kembali Abang sebagai ketua DPRD nih. Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di pada tanggal 27 November nanti 2024 untuk memilih nahkoda baru di pemerintahan Kabupaten Tanah Datar. Jangan sampai golput. Minta himbauan dan arahan dari Bang. Yang jelas himbauan kita kepada seluruh masyarakat Tanah Datar. Hari ini kondisi politik di Tanah Datar itu sudah semakin memanas. Jadi kadang-kadang etika, persaudaraan, dan yang lainnya itu sudah hilang. Kami berharap bahwa kondisi seperti ini jangan kita pelihara. Mari kita pilih pemimpin yang betul-betul menurut kita bisa membawa Tanah Datar ke arah yang lebih baik. Dan tentunya masyarakat Tanah Datar ini sudah paham dengan apa yang terjadi, karena dua tokoh kita yang muncul ini, satu bupati, satu wakil bupati, sudah sama-sama kita lihat bagaimana sepak terjangnya. Harapan kami datang ke TPS, gunakan hak pilih kita, dan nantinya siapapun yang terpilih itu adalah bupati Tanah Datar, bukan bupati satu kelompok atau satu golongan. Hindari perpecahan dari hari ini. Karena setelah tanggal 27 November nantinya, kita tidak tahu kita itu pada posisi yang bagaimana. Apakah kita akan terus melanjutkan perpecahan ini, yang justru nanti akan membuat Kabupaten Tanah Datar ini semakin istilahnya tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Datang ke TPS, gunakan hak pilihnya. Kalau selaku Ketua DPRD, saya mengajak kita untuk sama-sama menahan diri. Kemudian kami juga berharap, hari ini sedang viral, selaku Ketua DPRD saya juga mengajak netralitas ASN di Kabupaten Tanah Datar. Untuk netralitas ini, mari kita sama-sama berdiri pada posisi kita. Jangan karena hanya adanya istilahnya kepentingan-kepentingan lain. Saya paham para ASN ini untuk mencapai tujuan dan mencapai posisi yang seperti saat sekarang ini bukan dalam waktu yang sesaat. Jangan korbankan profesional para ASN, jangan korbankan masa depan ASN. Jelas kita berharap, mari kita sama-sama menjaga kondisi Kabupaten Tanah Datar ini tetap kondusif dan jauh daripada perpecahan. Para pengambil keputusan dan para pemangku kepentingan agar sama-sama menahan diri. Menahan diri dalam artian jangan kita sama dengan daerah-daerah lainnya yang sama barbarnya dalam berpolitik. Betul. Itu mungkin dari saya, Raffi. Oke, terima kasih Bang udah hadir di podcast Temu Tamu. Nah, untuk masyarakat Kabupaten Tanah Datar, betul kata Danton, jangan pelihara perpecahan, dan mulai dari sekarang kita harus menahan diri, dan karena setelah tanggal 27 November nanti kita akan kembali dengan aktivitas kita yang biasa. Dan ingat, Sumatera Barat ini adalah melahirkan para pemikir-pemikir bangsa, dan DNA pemikir bangsa itu ada di darah kita, masyarakat Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Tanah Datar. Jangan memilih pemimpin dari money politik, tapi pilihlah pemimpin
yang mana bisa mengantarkan Kabupaten Makassar menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.